Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hoyrul Imam. Saya dari kelas D3IF 4402 dengan NIM 6706202033. Di sini saya akan menjelaskan tentang separate chaining. Sebelum masuk ke separate chaining, di sini ada yang perlu kita ketahui, yaitu adalah hash table. Berikut pengertian dari hash table. Hash table adalah sebuah struktur data yang terdiri atas sebuah tabel dan fungsi yang bertujuan untuk memetakan nilai kunci yang unik untuk setiap record atau baris menjadi angka atau hash lokasi record tersebut dalam sebuah tabel. Hash table ini menggunakan struktur data array asosiatif yang mengasosiasikan record dengan sebuah field kunci unik berupa bilangan atau hash yang merupakan representasi dari record tersebut. Contohnya, terdapat data berupa string yang hendak disimpan ke dalam sebuah hash table. String tersebut direpresentasikan dalam sebuah field kunci atau key. Key ini biasanya disimbolkan dengan huruf K. Selanjutnya adalah collision. Berikut adalah pengertian dari collision. Collision atau tabrakan artinya terdapat lebih dari satu data yang memiliki hash index yang sama. Padahal mestinya cuma satu index array yang hanya dapat menyimpan satu data saja. Atau lebih jelasnya, fungsi hash tersebut nantinya akan memberi kita sebuah nilai untuk kunci yang merupakan bilangan bulat atau string besar. Nah, jika nantinya akan ada kemungkinan kalau dua kunci tersebut menghasilkan nilai yang sama. Situasi di mana peta kunci yang baru dimasukkan ke dalam slot yang sudah ditempati di tabel hash tersebut disebut tabrakan atau collision. Dan tabrakan tersebut harus kita tangani menggunakan penanganan collision. Sebenarnya ada banyak cara untuk menangani collision tersebut. Di antaranya adalah salah satunya yaitu dengan metode separate chaining yang akan saya jelaskan berikut. Berikut adalah pengertian dari separate chaining. Separate chaining adalah salah satu dari banyak metode untuk menangani hash collision dengan memelihara struktur data, biasanya menggunakan sebuah linked list untuk menampung semua nilai yang berbeda yang berada di hash ke nilai tertentu. Jadi idenya adalah untuk membuat setiap record hash table menunjuk ke linked list yang memiliki nilai fungsi hash yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya ada contoh soal untuk penerapan penanganan collision menggunakan separate chaining. Di sini ada contoh case dengan 30, 105, 60, 325, dan 42. Dan ada hash function yaitu k modulus 10, di mana k ini merupakan keys. Nah, di sini sudah ada 10 elemen array sesuai dengan hash fungsinya k dimodulus dengan 10, maka 10 tersebut akan menjadi panjang array-nya. Karena array dimulai dari 0, maka berakhir dengan angka 9. Nah, untuk key yang pertama, jadi 30 ini kita masukkan ke dalam hash function. Berarti sekarang hash fungsinya menjadi 30 dimodulus 10. Dan hasilnya adalah 0. Maka 0 tersebut akan masuk ke dalam 30 tersebut akan masuk ke dalam indeks ke 0. Berikut contohnya seperti ini. Untuk yang kedua yaitu 105. Maka 105 modulus 10 hasilnya 5. Maka 105 ini akan menepati indeks kelima dari array di atas. Berikut contohnya. Selanjutnya itu adalah 60. 60 dimodulus 10 adalah 0. Nah, di sini terjadi tabrakan atau terjadi collision dengan dengan key 30. Karena hasil modulusnya, hasil hash fungsinya sama-sama 0. Maka dari itu, disinilah separate chaining bekerja. Yaitu
dengan menambahkan link list baru di elemen setelah 30 tersebut. Di elemen setelah key yang tabrakan tersebut. Contohnya, berikut contohnya, jadi 60-nya masuk setelah 30 menggunakan link list. Selanjutnya itu 325. 325 di modul 10 yaitu 5. Nah, di sini terjadi lagi collision karena indeks kelima tersebut sudah ditempati oleh key 105. Sama seperti sebelumnya, maka jadi ditambahkan menggunakan link list setelah 105. Nah, berikut contohnya. Yang terakhir adalah 42. 42 modul 10 yaitu 2. Karena 2 ini belum ditempati oleh siapapun, maka tidak terjadi collision atau datanya sudah benar. Berikut hasilnya. Setelah itu ada algoritma insert data dalam separate chaining. Seperti tadi, pertama kita deklarasikan dulu sebuah array of linked list dengan ukuran hash table. Seperti tadi contohnya 10. Yang kedua, inisialisasi array of linked list ke 0. Jadi ubah dulu semuanya ke 0. Setelah itu temukan kunci hashnya menggunakan hash function yang tadi contohnya. Yang keempat, jika yang akan ditempati itu kosong, maka buat chain key atau link listnya yang merujuk pada kunci node-nya. Jika sudah ditempati atau terjadi collision, maka masukkan kunci node pada akhir link list sebelumnya. Kelebihan menggunakan separate chaining, yang pertama mudah dan sederhana untuk diimplementasikan. Yang kedua dapat menambah banyak elemen ke dalam rantai. Yang ketiga, sebagian besar digunakan ketika tidak diketahui beberapa banyak dan seberapa sering kunci dapat dimasukkan atau dihapus. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari separate chaining. Berikut kekurangannya, yaitu nomor 1, kinerjanya kurang baik karena key-nya disimpan ke dalam link list. Yang kedua, pemborosan ruang karena beberapa bagian dari hash table tidak digunakan. Dan yang ketiga, memori tidak efisien. Sekian dulu dari penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.